Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kepada Ibu dosen mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan, Ibu Rati, dan teman-teman saya yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan dan bisa berkumpul bersama. Di sini perkenalkan, nama saya Iva Robiatul Mughalika, Prodi D3 Kebidanan semester 1 sebagai moderator. Yang kali ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang logo IBI dan sejarah IBI yang akan dijelaskan oleh teman saya Ica Audrey Putri dan Novi Andriani Putri. Kepada yang bertugas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Iva telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ica Audrey Putri dan teman saya Novia Putri Andriani. Langsung saja, di sini kita akan mempresentasikan arti logo dan sejarah Ikatan Bidan Indonesia. Nah, ini adalah logo dari IBI atau Ikatan Bidan Indonesia. Di logo ini juga memiliki makna dan arti yang akan kami paparkan. Yang pertama, satu, bentuk bulat dan dilingkari dengan garis berwarna merah dan putih melambangkan arti persatuan abadi. Dua, gambar dua buah delima yang merupakan buah yang berisi biji dan air melambangkan kesuburan. Tiga, gambar daun dua helai melambangkan kemampuan dari pasangan laki-laki dan perempuan untuk melanjutkan tumbuhnya bibit. Empat, gambar ular dan cawan melambangkan simbol dewa Aesculapius dan Dewi Higia, di mana pelayanan kebidanan harus memelihara dan mempertahankan bibit atau biji agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. 5. Gambar delima merengkah melambangkan buah delima yang sudah matang mengandung biji-biji atau benih yang telah matang atau matur dan sehat sehingga dapat melanjutkan generasi penerus baru yang sehat dan berkualitas. Seorang bidan diharapkan bersiap diri menjadi tenaga pelayanan kesehatan yang berprofesional untuk menghantarkan benih yang matur dan sehat tersebut menjadi calon generasi penerus yang mandiri serta berkualitas. Di sini juga teman-teman ada sejarah Ikatan Bidan Indonesia. Sejarah Ikatan Bidan Indonesia kameramu tak paten iku yo. Sejarah Bidan Indonesia menyebut bahwa tanggal 24 Juni 1951 dipandang sebagai hari jadi IBI. Pengukuhan hari lahirnya IBI tersebut didasarkan atas hasil konferensi bidan pertama yang diselenggarakan di Jakarta 24 Juni 1951 yang merupakan rakasa bidan-bidan senior yang berdomisili di Jakarta. Konferensi bidan pertama tersebut telah berhasil meletakkan landasan yang kuat serta arah yang benar bagi perjuangan bidan selanjutnya, yaitu mendirikan sebuah organisasi profesi bernama Ikatan Bidan Indonesia atau disingkat IBI, berbentuk kesatuan bersifat nasional berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini juga ada tujuan IBI, ada 4. Yang pertama, menggalang persatuan dan persaudaraan antar sesama bidan serta kaum wanita pada umumnya dalam rangka memperkokoh persatuan bangsa. Yang kedua, membina pengetahuan dan keterampilan anggota dalam profesi kebidanan
bidan dalam masyarakat. Nah, dengan landasan dan alat tersebut, dari tahun ke tahun, IBI terus berkembang dengan hasil-hasil perjuangannya yang semakin nyata dan telah dapat dirasakan manfaatnya baik oleh masyarakat maupun pemerintah sendiri. Nah, adapun tokoh-tokoh yang tercatat sebagai pemerkasa konferensi tersebut adalah Ibu Selo Soe Marjan, Ibu Fatimah, Ibu Sri Mulyani, Ibu Salikun, Ibu Sukaersi, Ibu Ipah, dan Ibu S. Margua yang selanjutnya memproklamirkan IBI sebagai satu-satunya organisasi resmi bagi para bidan Indonesia. Hasil-hasil terpenting dari konferensi pertama bidan seluruh Indonesia tahun 1951 tersebut adalah: A. Rapat membentuk organisasi Ikatan Bidan Indonesia sebagai satu-satunya organisasi yang merupakan wadah persatuan dan kesatuan bidan Indonesia. B. Pengurus besar IBI berkedudukan di Jakarta. C. Di daerah-daerah dibentuk cabang dan ranting. Dengan demikian, organisasi atau perkumpulan yang bersifat lokal yang ada sebelum konferensi ini semuanya membawa urutan diri, dan selanjutnya bidan-bidan yang berada di daerah-daerah menjadi anggota cabang-cabang dan ranting dari IBI. Nah, yang D. Musyawarah menetapkan pengurus besar IBI dengan susunan sebagai berikut. Ketua yang pertama Ibu Fatimah Muhin, Ketua kedua Ibu Soekarno, penulis pertama Ibu Selo Soe Marjan, penulis kedua Ibu Supti Ngatun, bendaharanya Ibu Salikun. Nah, 3 tahun setelah konferensi, tepatnya pada tanggal 15 Oktober 1954, IBI diakui sah sebagai organisasi yang berbadan hukum dan terdaftar dalam lembaga negara nomor CA 592 atau 7 tahun 1954, tanggal 15 Oktober 1954 atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dan pada tahun 1956, IBI diterima sebagai anggota ICM, International Confederation of Midwives. Hingga saat ini, IBI tetap mempertahankan keanggotaan ini dengan cara senantiasa berpartisipasi dalam kegiatan ICM yang dilaksanakan di berbagai negara, baik pertemuan-pertemuan lokakarya, pertemuan regional, maupun konferensi tingkat dunia, dengan antara lain menyajikan pengalaman dan kegiatan IBI. Nah, IBI yang seluruh anggotanya terdiri dari wanita telah bergabung dengan Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI pada tahun 1951. Hingga saat ini IBI tetap aktif mendukung program-program KOWANI bersama organisasi wanita lainnya dalam meningkatkan derajat kaum wanita Indonesia. Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan, maka IBI dengan nomor 133 terdaftar sebagai salah satu anggota Lembaga Sosial Masyarakat Indonesia. Begitu juga dalam Komisi Nasional Pendudukan Wanita di Indonesia atau KNKWI atau National Commission on the Status of Women atau disingkat NCSW. IBI merupakan salah satu anggota pendukungnya pada Kongres IBI yang ke-8 yang berlangsung di Bandung pada tahun 1982. Terjadinya perubahan nama pengurus besar IBI diganti menjadi pengurus pusat IBI karena IBI telah memiliki 249 cabang yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Selain itu, Kongres juga mengukuhkan anggota pengurus Yayasan Gua Delima yang didirikan pada tanggal 27 Juli 1982. Yayasan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota IBI melalui pelaksanaan berbagai kegiatan. Pada tahun 1985, untuk pertama kalinya IBI melangsungkan kongres di luar Pulau Jawa, yaitu di Kota Medan atau Sumatera Utara. Dan dalam kongres ini juga didahului dengan pertemuan ICM Regional Meeting Boston Pacific yang dihadiri oleh anggota ICM dari Jepang, Australia, New Zealand, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia.
Bulan September 2000 dilaksanakan ICM Asia Pacific Regional Meeting di Denpasar, Bali. Pada tahun 1986, IBI secara organisatoris mendukung pelaksanaan pelayanan keluarga berencana oleh bidan praktik swasta melalui BKKBN. Nah, selanjutnya di tingkat internasional, sebagai anggota International Confederation of Midwifery ICM atau ICM sejak 1956, IBI selalu aktif mengikuti kegiatan organisasi tersebut, terutama Kongres ICM maupun Kongres ICM Regional Asia Pasifik. Nah, pada Kongres ICM ke-30 di Praha, melalui bidding IBI berhasil ditetapkan menjadi tempat penyelenggaraan Kongres ICM ke-32 dan akan diselenggarakan di Bali pada tahun 2020. Nah, pada Kongres ICM ke-31 ini, bulan Juni 2017 di Toronto, Kanada, Dr. Emi Nurjasmi, Magister Kesehatan, Ketua Umum PPIB 2013 sampai 2018, terpilih sebagai Koordinator ICM Asia Pasifik. Selain itu, dalam menyikapi tantangan globalisasi, kemajuan dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang semakin berkembang, maka IBI berkewajiban untuk menyusun rancangan undang-undang kebidanan dan mengajukannya kepada lembaga yang berwenang. Undang-undang kebidanan merupakan payung hukum profesi bidan yang saat ini dalam tahap akhir pengesahan. Dalam pelaksanaan praktik kebidanan, bidan didukung oleh Peraturan Menteri Kesehatan yang telah mengalami perubahan dari Permenkes nomor 1464 tahun 2010 menjadi Permenkes 28 tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan. Dengan dinamika yang terjadi sampai tahun 2015, RUU Kebidanan belum dapat disahkan menjadi undang-undang dan pada akhirnya usulan rancangan undang-undang kebidanan diambil alih oleh DPR menjadi RUU Kebidanan Inisiatif DPR. Nah, tahun 2016 Komisi 9 telah membentuk Panitia Kerja atau Panja RUU Kebidanan dan telah aktif melakukan kegiatan seperti mengundang pakar, organisasi profesi terkait atau POGI, IDAI, IDI. Nah, instansi pemerintah Kementerian Kesehatan, Kemristekdikti, Pemerintahan Hukum dan HAM, Kementerian Menpa RB, Kementerian Dalam Negeri, serta kalangan akademis Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, dan Universitas Pajajaran. Nah, pengurus pusat IBI juga telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka mensosialisasikan dan menjaring aspirasi dari yang pertama, pengurus pusat dengan sesepuh, yang kedua ada pengurus pusat dengan seluruh ketua PD, PC, dan anggota, yang ketiga pengurus pusat dengan jurusan kebidanan dari seluruh Poltekkes di Indonesia, perwakilan dari AIPKIND, HPTkes, dan Forum Komunikasi Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes. Yang keempat, melalui kegiatan seminar dan HUT IBI di berbagai daerah bersama dengan Panja RUU Kebidanan Komisi 9 DPR RI. Yang kelima, Rakernas BITB Bidan serta website IBI. Yang keenam, IBI juga mengundang pakar dalam rangka penguatan konsep RUU Kebidanan atau yaitu Profesor Budi Sampurno, Profesor Adang Baktiar, Sundoyo, SHMH, dan Dela Serhat. Pada tahun 2018, surplus untuk membahas RUU Kebidanan diterbitkan. Panja RUU Kebidanan Komisi 9 DPR RI secara lebih intensif melakukan rapat kerja dengan pemerintah, Kemenkes, Kemenristekdikti, Kemenaker, Kemendagri, Kemenpan, RB, dan Kemenkumham. Nah, seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa perubahan kebijakan antara lain yang pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang bidan, yang kedua, Undang-Undang
ada Permenkes nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien. Yang kelima ada Permenkes nomor 52 tahun 2017 tentang eliminasi penularan hukum imunodefinisi virus, sifilis, dan hepatitis B dari ibu ke anak. Yang keenam ada Permenkes nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi. Yang ketujuh ada Permenkes nomor 27 tahun 2017 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kedelapan ada Permenkes nomor 17 tahun 2017 tentang rencana aksi pengembangan industri, farmasi, dan alat kesehatan. Yang kedelapan ada Permenkes nomor 97 tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual. Yang ini ya. Nah, gerak dan langkah Ikatan Bidan Indonesia di semua tingkat dapat dikatakan semakin maju dan berkembang dengan baik. Nah, sampai dengan tahun 2018, IBI telah memiliki 34 pengurus daerah, 509 pengurus cabang di tingkat kabupaten maupun di tingkat kota, dan 3.728 pengurus ranting IBI di tingkat kecamatan maupun unit pendidikan atau unit pelayanan. Nah, jumlah anggota yang telah memiliki kartu tanda anggota atau KTA itu berjumlah 338.864 di Desember 2018. Sedangkan jumlah bidan yang terdaftar di Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia atau MTKI ada 658.510 di MTKI pada Agustus 2018. Nah, di sini ada perkembangan jumlah anggota IBI tahun 1988 sampai 2019. Bisa dipahami untuk pada tahun 1988 sampai 2019 bahwa jumlah anggota IBI selalu bertambah per tahunnya, dari 1988 sampai 2018. Terima kasih. Sekian presentasi kami. Sebelum presentasi kami tutup, apakah dari teman-teman semuanya ada pertanyaan? Saya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Agustinasa Dewi dari Prodi D3 Kebidanan. Saya mau tanya tentang IBI. Di manakah pendidikan bidan pertama kali di Indonesia didirikan? Terima kasih. Mohon maaf, bisa diulang pertanyaan sekali lagi? Di manakah pendidikan bidan pertama kali dibuka di Indonesia? Maaf tadi salah. Adakah pertanyaan yang lain untuk kami? Adakah pertanyaan lain? Saya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safa Puspita Roma. Saya dari Prodi D3 Kebidanan. Selama ini di Indonesia bidan tuh hanya seorang perempuan ya. Kenapa kok seorang laki-laki kok nggak bisa menjadi bidan gitu? Terima kasih. Ya, sama-sama. Pertanyaan yang pertama dari Mbak Dira.
pribumi di Batavia oleh dokter militer Belanda atau dokter Bebos yang lulusannya bekerja di RS dan masyarakat. Bagaimana untuk Mbak Dira bisa diterima jawabannya? Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua dari Mbak Syafa, akan saya jawab. Mbak Syafa, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi pertanyaan kenapa kok bidan harus seorang perempuan, bukan seorang laki-laki. Nah, ini bukan karena skill atau pengetahuan seseorang ya Mbak, tapi memang sudah diatur dalam peraturan tersebut tertuang dalam pengaturan Kementerian Kesehatan nomor 28 tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan. Jadi itu jawabannya, bisa diterima Mbak Safa? Iya, bisa. Kurang 2 pertanyaan lagi atau beberapa pertanyaan lagi. Bagi teman-teman silakan bertanya. Ora enek wis butuh kabeh. Bagaimana untuk teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Insya Allah sudah jelas. Ini masih itu sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita menutup presentasi? Gimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan lagi untuk kami? Dari jawaban Mbak Dira ataupun dari pertanyaan Mbak Dira ataupun Mbak Safa, apakah ada lain yang akan mempertanyakan di materi kali ini? Apakah kurang jelas atau gimana, bisa ditanyakan? Gimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan sebelum presentasi kami tutup? Apakah dari presentasi yang kami presentasikan, apakah kurang jelas atau gimana, bisa ditanyakan? Gimana teman-teman? Saya Kak, Ya, silakan. perkenalkan nama saya Amelia Rena Paramarta. Saya ingin bertanya. Mengapa bidan harus bekerja sama dengan dukun bayi? Terima kasih pertanyaannya Mbak Amel. Ada lagi yang akan bertanya? Saya ulangi lagi, apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Saya.
organisasi IPI dan apa saja kode etik yang perlu diterapkan dalam profesi bidang tersebut. Terima kasih. Bisa diulang, Mbak Rizky Fajria. Apa yang mengharuskan bidan masuk dalam organisasi IPI dan apa saja kode etik yang perlu diterapkan dalam profesi bidan tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Riris. Sebelum pertanyaan dari kami jawab, pertanyaan dari Mbak Amel yaitu mengapa bidan harus bekerja sama dengan dukun bayi? Nah, karena dukun bayi mengetahui metode-metode melahirkan namun tidak mengetahui teorinya. Jadi untuk itu kita harus mengambil manfaat yang dimiliki bakat si dukun ini ya, Mbak. Dukun bayi ini agar tidak menyalahgunakan metode-metode persalinannya. Jadi seperti itu. Apakah bisa diterima Mbak Amel? Bisa Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk pertanyaan dari Mbak Rizky Fajria, tolong diberikan waktu untuk kami untuk menjawab. Sebelum teman saya menjawab pertanyaan dari Mbak Iris, adakah pertanyaan dari teman-teman lain? Ya, ini akan dijawab pertanyaannya oleh teman saya. Untuk pertanyaannya tadi, saya ulangi ya Mbak ya. Pertanyaannya apa yang mengharuskan bidan masuk dalam organisasi IPI dan apa saja kode etik yang perlu diterapkan dalam profesi bidan tersebut? Untuk jawabannya, karena bidan memiliki ikatan yang mengharuskan profesi bidan mengevaluasi secara berkala profesionalisme dalam profesi bidan. Setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati dan
mendahulukan kepentingan klien, keluarga, dan masyarakat dengan identitas yang sama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuannya. Bidan senantiasa menciptakan suasana yang serasi dalam hubungan pelaksanaan tugasnya dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatannya secara optimal. Bagaimana untuk Mbak Rizky? Bisa dimengerti untuk jawabannya? Iya, terima kasih. Jadi itu presentasi kami. Apakah ada pertanyaan lain? Belum presentasi kami tutup. Apakah ada pertanyaan lagi? Atau sudah teman-teman sudah dimengerti? Sudah dimengerti, Kak. Dan sudah disimak? Terima kasih teman-teman waktunya, dan kami sebagai pemateri mohon maaf apabila ada kesalahan yang tadi saat ada kesalahan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri pada presentasi ini. Saya sebagai moderator, sekian atas perhatiannya kepada teman-teman saya. Saya tutup apabila ada kurang kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.